Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Oke, hari ini kita langsung datengin aja rumah seorang pebisnis ya. Lo pasti kepo hari ini siapa mau kita bongkar-bongkar bisnisnya. Yuk, sama kita lihat. Nah, ini guys, ternyata ini loh, Smile Pass ya. Lo lihat produknya banyak banget ya. Nah, sekarang kita nanti dan dilihat kita mau ketemu ya dengan siapa ownernya. Dan kita akan tanya-tanya. Oke, come on guys. Assalamualaikum. Mbak Sinta ya? Iya, Pak. Oke guys, ini adalah Mbak Sinta ya, owner dari Smile Pass. Kita akan nanti kepoin ya gimana bisnisnya. Kita bincang-bincang dengan beliau, oke? Balik. Ya, Masuk dulu ya Mbak Sinta ya. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Telaten Bisnis. Guys, seperti biasa ya, hari ini kita kembali lagi keliling-keliling ya. Kita mencari seorang pebisnis UMKM. Hari ini kita ke arah daerah Meruyung ya. Oke. Nah, hari ini teman-teman lihat ya, di depan saya ini ada berbagai macam makanan yang pasti sepertinya lezat sekali, tapi nanti di bagian tester kita rasakan apakah selezat seperti tampaknya. Oke. Dan di sebelah saya langsung ya ada seorang pebisnis. Pebisnis siapa? Oke, kita langsung kenalan saja langsung ya, biar kita nanti bisa tanya-tanya dengan beliau ya. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam. Kayak bener ya Mbak Sinta namanya ya. Oke. Guys, ini adalah Mbak Sinta. Beliau adalah seorang pebisnis UMKM, tapi bisnisnya apa? Nah, pasti lo kepo. Kita tanya aja langsung. Mbak Sinta, sebelumnya kita terima kasih ya. Tim kami sudah diberikan waktu nih. Kita sharing-sharing hari ini. Kita mau bicarain bisnisnya Mbak Sinta nih ya. Oke. Mbak Sinta, seperti biasa sebelum kita mulai, saya mau tanya Mbak Sinta tuh backgroundnya sebelum kita bicara bisnis. Itu Mbak Sinta backgroundnya apa ya kalau gitu? Background saya, kalau dulunya sih pernah kerja. Oh, dulu pernah kerja. Berapa lama waktu itu Mbak Sinta? Masih gadis ya, sampai nikah ya, Oke. hamil kedua itu udah off. Udah off, berarti di rumah aja gitu ya? Habis itu nggak ada pendarahan terus kan, berarti hamil nggak jadi. Akhirnya saya off, resign, terus jadi ibu rumah tangga sampai lahir anak yang pertama. Masih ibu rumah tangga. Selanjutnya pas pindah ke rumah ini nih, kita untuk mulai awal mulanya kita untuk bisnis sih dimulai di rumah ini. Tahun berapa waktu itu kalau boleh tahu Mbak Sinta? Pindah sini tahun 2005. 2005, Jadi tahun 2006 itu saya mulainya dari es mambo. Oh, jadi dari 2005 sudah mulai dengan es mambo. Dengan pikiran kayaknya harus apa gitu ya. Kayaknya dengan udah punya anak satu gitu kan. Mulai dari kecil ya es mambo awalnya. Itu buat sendiri berarti ya? Buat sendiri. Itu belajar sendiri apa sebelumnya udah tahu atau memang belajar dari mana mungkin? Enggak sih, pengen ya udah yang paling gampang dengan punya anak satu. Dengan es mambo aja paling mudah. Itu pertama ya, bisnis pertama. Nah, setelah itu? Ya lanjut itu habis es mambo bawa termos, adalah 5 termos buat di warung-warung. Jadi ditaruh di warung-warung. Iya, taruh warung-warung dari awal paling kecil tuh ditaruh bawa termos ke warung. Habis itu beranjak lagi apa yang bisa lebih lagi kan, saya es mambo gitu kan, susu kedelai. Oh, jadi habis dari es mambo ke susu kedelai. Susu kedelai. Sebenarnya susu kedelai sih, susu kedelai. Susu kedelai benar. Jadi lupa ya, susu kedelai guys, susu kedelai. Jadi susu kedelai. Emang agak hancur ya, jadi ngomongin kedelai tadi. Susu kedelai, oke. Nah, selain susu kedelai berapa lama waktu itu Mbak? Agak lumayan lama ya, soalnya ada tetangga juga yang anaknya itu nggak bisa minum susu selain soya. Jadi karena dia mencoba, saya kan taruh juga tuh jual-jualin, kita tester, mereka pada suka, enak ya. Jadi dia baunya tuh nggak langu kayak susu kedelai biasa itu kan, suka bau kedelai ya. Ini buat sendiri atau reseller? Oh, bikin sendiri. Semua saya bikin sendiri. Bikin sendiri terus alhamdulillah pada suka, pada mau gitu kan. Terus ada ada tetangga yang anaknya tuh nggak bisa minum selain soya, alergian kan. Terus akhirnya minta untuk rutin setiap 2 hari sekali minta bikinin berapa liter gitu, 2 liter gitu kan. Jadi dari situ selain kita kalau jualan kan nggak tahu laku atau enggaknya gitu kan. Pas ini pas ada yang rutin beli itu, jadinya itu semangatnya luar biasa.
oh ada yang jadi kita bikin ada yang udah up gitu kan. Oh, jadi udah ada pelanggan utama gitu ya, utama Oke, kan, yang order kita ya. jadi wah bisa nih gitu kan. Oke. Cukup gitu. Terus dia tuh bikin sampai anaknya berapa tahun dari kecil sampai udah besar ya. Oh, berarti lama dong bisnis susu kedelainya itu ya? Iya, lumayan lama. Oh, yang tadi yang apa apa itu masih jalan juga? Masih juga, cuman Oke. disama-samain lah gitu Oke. kan. Sampai di kantin juga saya bawa es mambo, susu kedelai juga. Oke. Sampai di kantin sekolah SD, anak-anak saya udah masuk SD, saya masuk kantin. Dari situ masih per esan sih saya masuknya. Oke. Terus tahun 2000 berapa ya? 2014 gitu kan, 2005, 2006, terus 2014 gitu, 13, 14 Iya. di kantin saya mulai kue-kue basah gitu. Oh, jadi 2014 udah mulai merambah ke kue basah. Tapi yang kedelai sama itu masih? Masih. Oh, jadi udah tambah varian lagi bisnisnya. Iya, Oke. tambah lebar dari kalau di kantin saya mulainya untuk kue-kue untuk anak-anak SD kan ada Oke. bakpao. Oh, ada bakpao. Oke. Bakpao. Dan itu buat sendiri ya, tidak Buat ambil dari sendiri. orang. Oke, buat sendiri tuh. Bakpao, pizza mini gitu kan. Oh, pizza kan mini. kalau buat anak sekolah SD. Ya, senang banget ya. Pizza yang mini. Oke. Iya, buat anak SD bakpao, pizza mini, terus ada bola-bola coklat gitu lah, Oke. butter balon gitu. Ya buat anak SD itu sampai Tamarisol gitu sampai pandemi SD tutup kan ya, maksudnya pandemi kita kan nggak kemana-mana. Ya, betul, betul. SD udah tutup gitu kan sampai 2000 berapa ya? Sampai 2018 ya, 18 itu pas tahun 2019 suami kedarullah itu resign dari kantor. Oh, oke. Dari bank gitu kan. Oh, tadi suami bekerja kemudian jual desain gitu ya. Oke. Pas suami resign gitu, dari situ alhamdulillah malah makin bertambah gitu. Oh, apanya? Bisnisnya lagi tambah lagi usahanya. Iya. Jadi saya di rumah kan, jadi kita fokus nih awalnya dari kantin semua kue-kuenya tuh. Jadi pas tahun 2019 saya bikin kue sus. Oh, jadi 2019 nambah lagi nih kue Iya. sus. Sedangkan yang tadi sebelumnya masih jalan juga. Masih sampai dengan kantin kan. Oh, sampai kantin. Oke. Sampai sekolah udah Nggak tutup, lah pandemi itu, ya, pandemi. tutup. Baru otomatis buka yang ini yang sus. Yang sus, pizza gitu. Jadi nggak tahu alhamdulillah tuh rezeki luar biasa, banyak reseller yang pada datang ke rumah karena kan pandemi ya. Oh. Pandemi. Nah, di oke. sini 2019 reseller tuh banyak yang mau, Bu, saya mau jualin gitu, Bu, saya mau jualin gitu kan. Sampai ada karena mungkin pada banyak yang di rumah ya, banyak yang di rumah kan, terus lapak-lapak juga. Banyak kan hidupnya kan kuliner ya, gimana sepertinya. Iya. Terus ada reseller ada berapa ya, dia masuk saya mau jadi reseller ya udah boleh hayu gitu kan. Udah dari situ, dari pandemi gitu reseller ada banyak sampai 3 atau 4 gitu ya. Terus yang dijualin dari pizzanya nggak mini lagi tapi Udah besar. pizza yang gede gitu kan, Oke. pizza pan gitu. Emang sebelumnya kan udah juga semenjak itu sebelum pandemi itu ada, cuman kan nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi Mbak Cinta, saya mau tanya loh, saya tadi penasaran kenapa baru 2019 baru buat sus, kemudian ada pizza yang agak besar, kenapa banyak ada reseller? Artinya apa sih bedanya gitu ya? Kok apa mereka udah merasakan ini enak atau gimana? Kok memang jadi reseller? Saya masih belum itu tuh. Kenapa tiba-tiba ada reseller seperti itu? Kalau yang reseller tambahan yang nambah-nambah reseller sih kalau dulu habis pandemi karena banyak ini ya. Cuman sebelum 2019 ada juga sih reseller juga. Oke. Sebelum pandemi, tapi dia taruh di lapak gitu kan. Oke. Kenapa produknya Ibu memang Mbak Sinta enak banget terus atau memang harganya atau gimana? Kalau enak banget kalau kata orang sih ya. Ah. Kata orang yang beli, sus saya, sulit saya. Oh, susnya ini nih ya? Yang hitsnya itu hitsnya gitu dia. Kalau katanya orang ini paling sedunia, apa sih kemarin bilang ya? Sedunia, oh. se-Asia tadi bilang. Guys, nanti gue rasain nih, nggak usah. Ada sesi tester ya? Apakah benar nih saya sedunia? Ada yang bilang demikian. Iya, kita ya. Gitu katanya. Jadi mulai ada tambahan reseller tadi. Sebelum pandemi sih emang saya kan jualnya nggak di kantin, tapi ini nggak masuk kantin. Oh, tapi ini memang benar-benar hanya untuk tadi reseller saja berarti ya? Jadi kan mereka jualnya di pasarnya kan orang tua ya, kalau kantin kan anak sekolah agak berat. Iya. Terus jadinya ya ada juga yang dimasukin di lapak, jadi bisa sampai 2 tangan. Jadi reseller ambil sama saya, tapi reseller lagi jualin lagi ke lapak lagi. Keren, cerdas resellernya cerdas berarti. Nah Mbak Sinta gini, tadi kan kita udah ngomong produknya dulu, tapi sebelum ke arah sana saya mau tanya, sebetulnya ini produknya, brandnya tuh apa namanya gitu ya?
Brandnya itu namanya Smile. Smile. Awalnya Smile dulu sebenarnya. Awalnya Smile. Oke, terus kemarin kemudian saya untuk daftarkan ke Haki. Sudah didaftarkan ke Haki, udah masuk lagi proses. Cuma kata dirijennya kemarin itu kalau cuma Smile doang nanti agak kalah dengan single ya gitu. Oh, I Jadi see. harus Oke. ditambah satu kata lagi. Oke. Jadi Heeh. apa ya kata suami pas aja. Pas apaan? Pelita air servis kalau rumahnya Oh, karena lokasi rumah. Oh, jadi Smile pas gitu ya. pas Oke. itu pelita air servis. Nah, kalau Smile sendiri filosofinya apa? Mbak Sinta? Smell-nya sih awalnya pengennya apa sih namanya tuh dari semile ya, Dari ada Smile senyum, oke. Tapi ya sebenarnya lagi ya karena gabungan dari kita berdua, Oh, Sinta nama- dan Ismail. Oh, dia sama suami ya, antara Sinta dan Ismail Iya. Smile. Oh iya benar. I-nya dihilangin aja deh. Hilangin. Ismail, I-nya dihilangin jadi Sinta. Iya. Oke. Oh, itu jadi nama filosofisnya ya. Iya. Oke, ini itu luar biasa ya guys. Biasanya kalau kita bisnis itu kan di luar sana terkadang ada nama anak di bawah gitu kan. Ada nama istri, ada nama orang tua. Kalau ini dua-duanya, suami istri. Makanya insya Allah makin harmonis ya. Oke. Oke, Mbak Sinta. Jadi namanya Smile Pas ya. Oke. Nah, sekarang Smile Pas ini sebetulnya kalau boleh tahu saat ini variannya tuh apa aja sih yang dijual sih? Variannya yang paling best seller itu kan ada susnya. Oke, bestsellernya tuh sus. Oke. Sama sosis Solo. Sosis Solo, oke. Susnya itu ada 3 varian ya Pak ya. Oh, ini ada 3 varian ya? Ada sus buah, Oke. ada sus Guys, lihat ya guys. original. Buah. Ini sus buah, ada sus original, buah, sus buah, sama sama apa lagi? sus eclair. Oh, ini sus eclair. Iya yang coklat, topping Ah, coklat. Wah, guys, kayaknya hari ini gue bisa makan banyak ya. Ini harus dihabisin soalnya tadi katanya. Oh, iya. Oke. Selain itu apa lagi Mbak? Ada brownies juga. Ada brownies, oke. Ini ada, ini sus juga sih. Ini sus Oh, ini sus kering. juga. Oh, ini sus kering. Ini sus Oh, kering. I see. Sus kering. Packing juga. Ini tahan berapa lama tahan kalau seperti ini? Bisa sampai sebulan 2 bulan. Oh, oke. Ini juga pernah di Blok M juga, Blok M Blok. Oh. Sebelum pandemi ini masuk M Blok. Oh, M Blok yang di situ Blok M tuh. itu sendiri atau dari seller di sana? Saya sendiri masuk ke sana karena dari komunitas dari ada beberapa Oh, kurasi. oke, oke. Alhamdulillah dia dipilih untuk masuk ke mall sana. Wah, luar biasa keren Tapi keren, sebelum guys. pandemi. Sebelum pandemi stop Kalau dulu. pandemi udah tutup kan di sana kan, jadi saya masuk ke sana. Oke, setelah itu ini Itu pastel. oh pastel. Nah, kalau pastel kan, kalau saya bikinnya kan setiap hari ini ya semuanya. Oh iya, ini semua setiap hari nih ya Iya, diproduksinya. ini sus sama sus Solo. Sus sama sosori Iya. setiap hari Iya. produksinya. Tapi Oke. kalau pastel, risol, Hmm. terus misalnya ada makaroni seputer, makaroni panggang, terus ada lemper, lontong itu ya untuk isian-isian snack box biasanya saya. Oh, I see. Ya, oke. jadi saya berkembang pesatnya di tahun 2019 itu snack boxnya agak lumayan alhamdulillah. Karena apa itu? Bisa naik gitu Karena kan kalau waktu ke pandemi kan kebanyakan udah di packing semua ya. Snack box kan jadi mereka kan dulunya snacknya langsung iya, langsung iya, di iya, packing. iya. Mereka mau udah produk gitu sih perusahaan itu. Mereka Itu sampai melesat berapa persen? Kalau boleh tahu dari sebelum pandemi sama pas saat pandemi persentasenya aja cukup berapa? 100% ya. 100%. 100% Ya, ya? emang dari awal Masya sampai Allah, itu setelah 100%. pandemi. Jadi setelah pandemi itu mereka kan pada nggak Pada di keluar, rumah, nggak ada aktivitas kan? Indoor Keluar juga takut ya. Acara juga indoor kan pasti butuhnya kan yang langsung udah bawa pulang kan Yang gitu boleh acara-acara. pulang higienis juga kan langsung pulang. Kuliah juga kan waktu itu ya pesannya ya saya juga alhamdulillah gitu. Oh, jadi ternyata pas Aku- pandemi membawa berkah juga buat para pemilik UMKM yang lain ya ternyata ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman guys ya, jadi satu lagi, jadi buat ketika ada sesuatu, ketika Allah kasih kita sesuatu yang mungkin buat kita keburukan, tapi ternyata enggak loh, di mata yang lain juga ada kebaikan. Kebuktian ini omsetnya naik 100% loh guys, ya luar biasa ya ini. Dan ini bukan cuma dari Smile pas aja, ternyata saya tanya beberapa teman-teman yang kuliner juga sama, Iya. mereka mengalami kenaikan itu. Iya iya. Berarti memang ada hikmahnya juga ya Mbak betul. Sinta. Oke, terus kemudian, nah kalau boleh tahu selain ini variannya apa lagi yang diproduksi oleh Smile Pas? Pesanan-pesanan kalau snack box kan ada kue nampan juga. Oh ada kue nampan, oh guys, ini ada di sini guys ya, ada kue Kalau biasanya nampan. itu kalau pada mau Oke. buat hantaran sih nikah. Oh, nikahan. Suka aku bikin untuk hampers buat nikahan, lamaran gitu. Oh, sayangnya saya udah nikah, jadi saya tidak lagi hantaran, maaf ya guys. Oke. Ada kue nampan. Oke, nah. Terus ada bolu ketan hitam. Oh, ada bolu ketan hitam. Ada oke. pai buah. Ada pai buah. Ada waduh. makaroni sama spaghetti panggang Waduh. di kayak gini tuh Pak. Enak-enak semua loh guys.
Oke, dan ada kue lumpur juga ya? Kue lumpur, ada puding buah atau puding tropical tuh yang besar gitu. Mereka oke. bisa buat hamper-hamper hantaran gitu. Wow, luar. Jadi benar lengkap banget loh Smile Pass ya. Dan itu yang buat apa Mbak Sinta sendiri? Sendiri. Ya, dibantu sama suami. Bersama suami ya, iya bersama suami guys. Soalnya tadi suami tadi ngeliat, oh nggak dibantu saya katanya. Oke, Mbak Sinta gini. Jadi, oke kita udah bicara apa jenis produknya, harganya rentangnya dari interval berapa sih, dari berapa sampai berapa yang tertinggi gitu ya? Paling dari 3.000 sampai Dari 3.000 ya, 3.000 ya guys. 3.000 sampai yang paling mahal ada yang kalau kue basah 6.000. Oke. Tapi kalau untuk yang loyangan kan beda. Kalau Oh, loyangan iya, ada yang 70, ada yang sampai 100. Ada yang sampai 100.000, untuk puding 150.000. Oh jadi maksimum sampai 150.000 kurang lebih lah ya. Iya. Oke guys, jadi rentang 3.000 sampai 150.000. Oke lah, itu masih harga ekonomis lah guys ya, nggak mahal. Nah terus selanjutnya gini Mbak Sinta, Mbak Sinta menjalanin bisnis ini melalui media apa sih untuk pemasaran? Boleh di-share nggak sih buat teman-teman biar tahu gitu ya? Kalau selama ini sih saya masih di WhatsApp, Oh pakai IG. sasar atau IG, oke. WhatsApp, grup WhatsApp ya biasa lah, status WhatsApp. IG-nya apa kalau boleh tahu? IG-nya ada 2 ya. Ada 2 yang IG-nya di. Di bawah. Oh iya. Di situ ada enggak. Oke, namanya itu. Store 16. Oke, Store 16434. Oke, Store 16434. Oke, terus yang kemudian satu lagi Smile Pass _snack. Oke guys, nanti ada di bawah captionnya. Kita akan tulis biar teman-teman nanti langsung hubungin dan langsung person order sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya itu nama iklan IG berarti. Nah, kebanyakan itu omset dapat dari mana engagement itu, trafficnya itu? Paling banyak Dari WhatsApp kah atau dari IG atau dari kalau pesan-pesan? WhatsApp Atau dari seller? Kan ada dari seller tadi bilangnya. Iya, ada juga reseller banyak juga kan, mereka juga banyak juga, terus sama dari mulut ke mulut ya. Oh, mulut ke mulut juga ada juga Jadi Bu, saya dapat dari ini kan. Dari Google juga ada, pernah juga dari IG. Ada yang nyari di Google juga udah ada orang baru juga. Oke. Nah, tadi gue bilang dari seller ya? Ada reseller. Nah, saya boleh tahu nggak sih reseller itu ini dibuka umum atau gimana? Boleh sama siapapun mau boleh bermitra dengan Smile Pass atau gimana? Bisa. Syaratnya apa untuk jadi reseller? Syaratnya mau kuat aja untuk jualin. Ada batasan nggak sih, harus berapa nih, harus order gitu supaya jadi dapat harga reseller gitu? Iya, kalau harga minimal order itu kalau untuk reseller minimal 20. 20 misalkan apa ya? Misalkan di Sol, misalkan. Sosis Solo ini. Sosis Solo. Guys, sorry guys. Ini salah. Sosis Solo iya. Iya. Kalau sosis Solo ini kalau 20 maksudnya 20 apa? 20 piece atau gimana maksudnya? 20 minimal 20 biji lah nggak apa-apa. Oke. Itu udah bisa jadi apa resellernya dari Smile Pass ya? Iya. Berarti kalau 20 biji itu berapa ya harganya? Ini satuannya berarti berapa? 3.000. Berarti cuma sekitar 60.000? Iya. Udah bisa jadi reseller? Mereka juga pada jual. Oke, kalau boleh tahu berapa margin yang dikasih sama Smile Pass ini kepada reseller harganya? Dari 3.000 jadi berapa kalau harga ke mereka? Kalau harga saya lempar ke masing-masing aja. Soalnya suka beda-beda. Beda-beda. Ada 2 tangan, ada 3 tangan. Oke guys, jadi tangan lo ada berapa nih dari maksudnya? Lo jangan ngomong ke 10 orang 10 tangan gitu banyak karena Nyampenya ke 10 tapi memang ada marginnya ya pasti diberikan ya? Iya. Ada keuntungan ya setiap satu mereka apa? naikin sendiri. Saya Guys. bebasin untuk mereka untuk naikin aja. Oke, tapi 3.000 ini bukan harga reseller ya? Harga seller. Oke, seller. Oke, jadi boleh naikkan berapa ya terserah gitu. Iya. Oke guys, jadi buat teman-teman gini ya. Jadi kenapa tadi gue tanya secara detail? Karena ini sebagai peluang bisnis buat teman-teman ya di luar sana nyari bisnis bingung modalnya gede. Nah ini 60.000 udah bisa jadi mitra. Bener kan? Betul. Nah, dengan hanya 60.000 jadi mitra ini keren loh guys. Jadi lo nggak perlu angka 100.000, di bawah 100.000 aja lo udah bisa mulai berbisnis. Oke. Mbak Sinta, itu sudah saya tanyakan. Nah, kemudian selanjutnya gini, 5 tahun ke depan bisnis Smile Pass ini mau dibawa kemana arahnya? Apa sih impian dan cita-citanya gitu kan 5 tahun ke depan gitu ya? 5 tahun ke depan dari saya berharap itu Smile Pass itu bisa lebih banyak dikenal orang, untuk bisa masuk ke lingkungan perusahaan atau kampus yang lebih banyak lagi kan gitu. Terus bisa punya rumah produksi sendiri. Punya rumah produksi. Oke, kita doakan ya guys ya, semoga Smile Pass bisa segera cepat
kalau bisa nih tahun depan udah punya rumah produksi sendiri. Oke. Pengen punya rumah produksi. Kalau udah punya rumah produksi kan otomatis saya mesti bertambah tenaga gitu kan. Jadi selama ini kan paling kalau misalnya lagi ada proyek snack box yang nggak kepegang sama saya dan suami, saya ambil tenaga lepasan gitu. Oh, biasanya berapa orang kalau tenaga lepasan itu misalnya lagi ada proyek-proyek gitu orderan? Kalau lagi banyak bisa 2, tapi kalau cukup 1. Tapi orang dari sekitar sini aja ya? Iya. Oke. Yang kemarin juga kan pas lagi ada proyek banyak, aduh kayaknya kalau berdua doang nggak cukup nih Ya, untuk 300 tenaganya nggak ini ya? Terus ada pesanan beberapa ratusan gitu, udah kayaknya mau pakai orang gitu kan, berdua gitu. Boleh nanti saya sama teman saya diajak juga boleh. Oh, enggak, saya kan kita YouTuber ya. Nanti diambil semua. Oke, jadi rencananya 5 tahun ke depan punya impian dengan suami Smeltkes ini tadi salah satunya adalah bisa menjelajah ke semua corporate perusahaan, terus kemudian bisa juga mempunyai rumah produksi deh pentingnya. Iya betul. Oke guys, kita doain ya guys ya, semoga 5 tahun ke depan, sebelum 5 tahun lah, kelamaan ya, tahun depan udah bisa punya rumah produksi ya, kita doakan insya Allah. Nah Mbak Sinta gini, jadi kita udah bicara tadi bagaimana omset, terus kemudian bagaimana jadi reseller. Pertanyaan saya selanjutnya begini, tadi kan jalan bisnis sama suami ya, berarti emang pertanyaan saya berarti anak-anak gimana keluarga mendukung bisnisnya dari Smeltkes ini? Dukungan dari atas Smeltkes ini? Anak-anak sangat alhamdulillah mendukung. Terus jadi selalu bertanya juga, Mama ada pesanan banyak kan besok? Jadi anak-anak sangat membantu gitu. Berapa besok gimana gitu? Ya minta tolong gini gitu kan. Nah, bisa tolong bantu. Besok ada pesanan lagi Mama. Iya ada nanti ini dia anak-anak sih cukup untuk. Berarti sangat support banget bantu gitu ya. Supportnya luar biasa. Nah satu lagi gini, berarti tester ini yang ngerasain siapa berarti? Ke keluarga dulu dong? Iya. Anak-anak berarti awalnya? Enggak, soalnya kadang saya tanya guys, kalau saya tanya kalau nggak ada yang ngerasain, saya siap untuk ngerasain. Kalau acara keluarga, itu kan selalu saya bawanya kan PP saya sendiri kan. Oh, acara keluarga sekaligus buat ini ya? Promosi. Terus acara misalnya di luar dari keluarga misalnya kita reunian atau apa, kita bawa apa ya, itu kita bawain aja. Jadi awal-awalnya sih kitanya setor aja misalnya kirim-kirim gitu. Jadi tester lah ya gitu ya. Jadi itu promosi berarti sekalian ya. Kita promosiin keluar aja dulu gitu kan, bagi-bagi. Oke guys, ini penting ya guys. Kenapa Mbak Sinta tadi mau cara seperti tadi. Jadi buat teman-teman yang memang saat ini bisnis UMKM, jangan pelit bawa tester ya. Paling ada tester lah, coba 1-2. Enggak tiap hari sih ya, 1-2 aja ada event ya. Karena supaya ngerasain ya, benar ya Mbak Sinta. Nah, selanjutnya gini Mbak Sinta. Mbak Sinta tadi saya lupa bertanya, modal ketika di awal membuat usaha itu berapa sebetulnya itu? Kalau modal awal ya? Modal awal kan pertama kali sama bola lumayan biasa ya. Oke. Cuma berapa puluh ribu tuh, tapi tahun-tahun 2006 kan. Oke. Berapa puluh ribu 2005 2006 ya? Oke. Sekian gitu lah ya. Tapi untuk maju lagi, untuk lebih banyak lagi, untuk beli alat-alatnya segala macem, untuk oven dan mixer dan segala macam. Habis berapa waktu itu sampai ada oven segala macam? 5 juta. Oke. Guys, awal tuh ya. Jadi teman-teman di luar sana, kalau memang teman-teman merasa bahwa bisnis di luar sana tuh cukup mahal ya, jangan beli yang mahal gitu. Contohnya seperti Mbak Sinta, dia melihat peluang, kemudian tadi awal dari puluhan ribu usahanya, kemudian membuat lagi tambah ada oven segala macamnya dengan hanya 5 juta. Standar juga 5 juta udah bisa mulai usaha sampai dengan sekarang ya. Jadi buat teman-teman nggak usah patah semangat ya, lu harus bisa cari bisnis yang memang sesuai dengan passion dan tadi nggak besar juga lo keluarin modalnya gitu. Oke, Mbak Sinta, selanjutnya saya mau tanya ini pertanyaan yang memang pasti akan saya tanyakan sama pebisnis UMKM yang saya interview. Di luar sana kan banyak sekali anak-anak milenial, anak-anak kolonial, baby boomer, pokoknya siapapun yang mau selesai dari kerja, mau pensiunnya mau bisnis gitu ya. Nah, boleh nggak sih di-share sama Mbak Sinta ketika di awal itu sebetulnya seorang pebisnis, apa sih yang harus disiapkan buat mereka agar mereka tuh benar-benar bisa yakin dan bisa long term panjang gitu, nggak cuma setahun berhenti gitu. Nah, silakan Mbak Sinta, boleh kasih tips buat teman-teman? Ya, kalau untuk misalnya awal seperti saya dulu awalnya gitu juga kan cuma jualan biasa, kayak kecil-kecilan, belum suami masih bekerja, terus masih safety lah ya, misalnya suami masih bekerja masih safety. Terus setelah suami sudah resign, ada hati lah ya,
hati-hati yang patah gitu ya, udah nggak bekerja. Tapi kan kita tahu lah ada Allah yang masih rezeki gitu. Terus alhamdulillah dengan niat, pokoknya jangan patah niatnya tuh bener karena Allah. Terus yakin sama Allah, rezeki Allah yang kasih. Walaupun ya sekecil apapun uang yang ada, kalau bisa diniatkan, diusahakan, yakin ini uangnya cuma sedikit bisa menjadi berkah. Besar ya berkah ya. Cukup jadi semuanya gitu ya. Cukup. Kalau kita syukuri pasti cukup. Jadi yang pertama harus ada niat. Harus kuat. Bismillahnya kuat. Niat karena Allahnya jelas nih gitu ya. Karena kan berniaga gitu ya. Kuatlah, yakin sama Allah pasti akan ada rezekinya gitu. Terus jangan pantang menyerah, jangan patah semangat, gitu kan. Jatuh ya siap bangun lagi, jatuh siap bangun lagi. Terus kalau misalnya nggak ada yang beli, nggak ada yang ngasih, ada yang PHP doang, pasti banyak kayak gitu kan. Tapi jangan baper ya baper. Kalau nggak habis kasih orang. Oh iya, lu denger itu ya, buat UMKM ya, kalau nggak habis ya hubungin aja YouTuber kita ya, Pada Bisnis, kita akan datang. Kalau nggak habis biasanya gitu kan saya naruh misalnya waktu ngasih ke warung gitu. Oh, kalau nggak habis ya udah dikasih aja. Oke. Kalau nggak habis ya saya kasih orang. Udah habis ya udah gitu kan. Terus kemudian kalau masalah modal berarti sebetulnya penting nggak sih untuk berbisnis itu modal? Modal penting juga untuk modal dasar kan. Untuk walaupun modal bisa modal sedikit bisa dibuat yang bisa menjadi besar gitu. Tapi kalau ya modal besar juga penting juga, semampunya kita semampunya aja gitu ya. Tapi nggak harus dari awal besar kan ya gitu ya Mbak Sinta ya. Terus kalau masalah komunitas ya, apakah penting nggak sih seorang pebisnis itu masuk di komunitas gitu, UMKM itu? Buat saya sih penting juga, karena kan komunitas itu kan habit ya. Komunitas itu untuk bisa memperkenalkan diri kita gitu kan. Maksudnya bisa buat branding lah gitu. Branding diri kita kepada semua orang. Kan kalau misalnya komunitas kita kenal satu sama lain gitu kan jadinya. Jadi ya buat branding produk, memperkenalkan diri. Kan kalau kita nggak kenalin nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu juga ya. Mau jualan tapi ngumpet gitu. Iya susah. Kayak kita mau jualan juga kan untuk orang siapa ya, mana. Kadang orang kan udah ikut mana, udah pergi mana, udah halal apa belum, udah ini apa belum kan gitu. Itu pertanyaannya biasanya ditanyain gitu ya. Nah Mbak Sinta gini, tadi kan biasanya bilang dari awal tadi es mambo, terus kemudian lanjut ke susu kedelai gitu ya, terus lanjut lagi sampai dengan sekarang yang banyak sekali variannya. Berarti sebetulnya seorang pebisnis apakah wajib untuk kreatif ya, atau inovatif gitu ya? Harus bisa kreatif, inovatif, bisa membaca pasar. Kalau misalkan kayaknya lagi boomingnya ini ya kita mesti bisa lebih membaca pasar kayak gimana nih gitu kan. Berarti harus tuh ya, harus kreatif berarti ya, jangan makan itu aja gitu ya. Kayaknya emang pebisnis harus kreatif. Dan ini terbukti ya guys ya, Smelpas ini punya berapa varian nih kalau di ini belum semua masuk belum semua masuk guys, nanti kita buat lagi spanduk yang gede ya biar masuk semuanya ya. Jadi luar biasa loh, dan ini dibuat sendiri berarti ya semua ya. Iya alhamdulillah guys. Jadinya kalau pesanan snack box kan variatif ya, kalau snack box macam-macam gitu kan. Jadi kalau kue-kue yang lain snack box hanya pesanan snack box aja. Jadi nggak saya setiap hari, kalau setiap hari yang ini yang resellernya ambilnya sih sama ya? Ini sama sosis Solo. Guys, gak usah khawatir, ini kayaknya dari tadi bagian saya sepertinya. Tapi nanti ya di bagian tester. Oke, Mbak Sinta, terima kasih banget ya. Ini hari ini udah mau berbagi sama teman-teman ya. Semoga apa yang dibagi tadi sama Mbak Sinta dan suami dari Smelpas jadikan apa ya, kebaikan lah ya buat bisnis Smelpas, makin berkah juga ya, makin sukses, makin masya Allah pokoknya luar biasa ya, bisa banyak juga karyawan juga direkrut ya, menambah juga rezeki buat mereka insya Allah. Sukses ya Mbak Sinta ya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, thank you banget ya yang sudah nonton ya. Jangan lupa ya lu like juga, kemudian lu share juga, lu subscribe yang penting gitu ya. Kenapa? Supaya lu bisa teringat dan dapat informasi juga dari tim Contoh Bisnis ya. Nah guys, jangan lupa buat teman-teman yang mungkin mau bisnisnya mau diinterview ya, daerah sekitar Depok, Cinere, Gandul, Meruyung, Limo ya, langsung aja nanti teman-teman DM aja ya. Nanti kita akan hubungi oleh admin kita gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Guys, seperti biasa ini adalah sesi tester ya. Nah, gue paling seneng sesi tester ya, karena ini bisa menambah gizi gue pada hari ini gitu. Ini ada banyak sekali ya, makan di sini ada pastel, ada sus ya. Ini juga ada sus apa tadi nih? Sosis Solo gitu ya. Terus kemudian ini juga ada brownies ya. Nah, jadi kita rasain satu-satu, cobain aja ya. Tapi katanya ini yang paling hits nih katanya. Ini paling hits sama sosis Solo. Kita cobain dulu ya. Bismillah. Kita cobain yang buah guys. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Wah, ini posisinya juga porsinya gede guys. Biasanya gue suka ambilnya kecil-kecil, ini gede-gede loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak banget guys. Bener, gue gak bohong. Bukan karena gue tester ya, tapi ini enak banget loh. Ininya rasa apa nih? Apa susnya? Sus buahnya juara. Ini mah nggak cukup satu nih gua. Ini empatnya bisa habis sama gua nanti. Enak banget. Wah, masya Allah, ini enak banget. Oke, tapi nggak gua habisin, gua taruh dulu karena gua mau nyobain sosis saya satu lagi ya. Oke, rekomen. Lupa pesan di sus, enak banget. Nah, kita coba sus yang sosis Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Oke. Sosis Solo di sini udah dikasih cabenya juga guys ya. Buat lu suka cabai silahkan, kalau nggak suka nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya hit juga nih sama. Ini udah enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayamnya enak banget dari ini dalam loh. Rasa banget ya. Oh, perfect guys, juara. Alhamdulillah, ini mah enak banget. Orang tua juga bisa, lembut di gigi. Buat teman-teman yang orang tuanya mungkin gigi tinggal satu juga bisa makan ini juga. Sama sambal ya. Oke. Guys, udahlah, gue nggak bisa banyak ngomong lagi. Ini emang enak semua. Yang lain nanti gue rasa salah satu, tapi sosis Solo sama susnya juara banget. Jadi buat teman-teman, ada di caption, nanti lo kepoin aja. Lu mau jadi reseller bisa juga silahkan. Lu mau, tapi sayang lu harus beli dulu biar lu jadi reseller ya. Ini enak banget, bener. Gua nggak bohong, ini enak banget. Juara. Oke guys, thank you. Gue makan yang lain lagi, tapi ini keren banget.